Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah berada di hari kedua, hari puasa kita. Dan tentunya saya ingin beri semangat kepada jemaat semuanya untuk kita terus berjuang untuk melawan keinginan-keinginan daging kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari saya ingin mengajak kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, agar puasa hari ini kami dibekali dengan makanan untuk roh kami, yaitu firman Tuhan, supaya kami kuat dan kami bisa hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika daging kita belum mati, keinginan-keinginan daging kita masih tinggi, kita sulit hidup untuk Tuhan. Kita sulit untuk melakukan firman Tuhan. Ada beberapa orang yang ketika ingin hidup untuk Tuhan dan melakukan firman Tuhan begitu sulit, itu akibat dia masih hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Salah satu cara untuk mematikan keinginan daging kita adalah dengan cara kita puasa. Mengapa banyak orang tidak bisa puasa? Ya karena mungkin kesibukan, ada alasan ini dan alasan itu. Puasa itu tidak semua orang bisa melakukannya. Puasa itu harus disertai dengan sebuah komitmen yang tinggi dan keinginan yang kuat. Hidup menurut keinginan daging atau roh itu ada tertulis di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 21. Saya akan bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita akan melihat contoh-contoh keinginan daging itu seperti apa. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Memberi hidup dipimpin oleh roh adalah hidup yang dirindukan oleh setiap orang. Tetapi masalahnya adalah daging kita tidak suka dengan hal-hal yang rohani. Apalagi jika kita masih hidup dalam dosa. Mengapa begitu banyak orang sulit untuk berpuasa? Karena kehidupannya masih bergelut dengan dosa. Mengikuti Tuhan harus belajar memikul salib dan menyangkal diri. Arti memikul salib bukan hanya dipikul, tetapi kita akan juga mati dengan salib itu, dan kita menjadi sama dalam hal kematiannya. Bagaimana cara yang kedua untuk mematikan daging kita? Yaitu dengan cara baptisan air. Baptisan air adalah proses untuk kita menuju kematian. Kehidupan lama kita dikubur dan kita bangkit bersama dengan Tuhan. Roma 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikubur. Kita semua dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Supaya apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dikatakan kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Kehidupan lama kita, kehidupan daging kita,
sudah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi manusia lama kita telah disalibkan, daging kita telah dimatikan, sehingga dosa kehilangan kuasanya dan kita tidak lagi menjadi hamba dosa tetapi menjadi hamba kebenaran. Manfaat puasa, Bapak Ibu bisa baca di dalam Yesaya pasal yang ke-58. Di situ ada banyak hal yang kita akan temukan, rahasia-rahasia firman Tuhan yang Tuhan akan singkapkan, yang saya tidak bisa bahas dalam 3 hari ini. Silakan temukan sendiri dalam Yesaya 58. Saya akan bacakan ayat yang ke-9. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Ini hasil daripada puasa. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Di dalam puasa ini doa kita bukan hanya sekedar berdoa biasa, tetapi dikatakan berseru, berteriak minta tolong. Ini adalah doa yang benar-benar kita bawa rasa butuh kita akan sesuatu, terobosan apa yang kita sudah catat beberapa hari yang lalu, kita minta supaya itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya Tuhan membukakan ya buat kita apa yang kita doakan. Saya percaya terobosan itu sudah Tuhan berikan, meskipun baru seperti sebuah lubang yang kecil, tetapi akan semakin hari, semakin kita berseru, semakin kita berteriak minta tolong, Tuhan akan buka semakin besar, dan semakin besar. Mungkin ada yang meminta supaya suaminya bisa datang kepada Tuhan. Ada yang meminta istrinya supaya bisa berubah. Meminta untuk anak-anaknya supaya bisa hidup dalam takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat. Itu minta dengan sungguh, berdoa, berteriak ya. Mungkin sampai kita menangis, kita mengerang kepada Tuhan. Ya, itu adalah sebuah yang kita lakukan di dalam doa puasa ini ya. Dan kemudian dikatakan, Tuhan berkata ya, engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Tidak butuh waktu yang lama Tuhan menjawab. Ini luar biasa. Doa puasa itu membuat doa-doa kita dijawab Tuhan dengan cepat ya. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa, tidak membutuhkan waktu yang lama. Saya ingin menutup dengan ayat ini, Markus 11 ayat yang ke-22 sampai 24. Ketika kita sudah meminta, ini rahasianya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi dalam doa kita harus ada sikap hati yang percaya kepada Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Ketika kita meminta, jangan hati kita bimbang. Apa Tuhan jawab tidak ya? Kalau Tuhan jawab, puji Tuhan. Tidak jawab, ya puji Tuhan. Itu bukan doa yang ada iman di dalamnya. Itu doa orang yang pasrah. Tapi mari kita doa di sikap hati yang berserah. Asal tidak bimbang hatinya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kita sudah terima belum? Tapi percaya kita sudah terima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Minta, percaya, jangan bimbang. Percaya apa yang kita doakan akan terjadi. Percaya kita sudah menerima dengan iman. Maka hal itu Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang kedua ini. Kami sudah berpuasa, dan sebentar kami akan membuka puasa kami akan mengalami kemenangan, kami akan melihat terobosan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa buat umat-Mu, Tuhan tolong semua persoalan mereka, semua terobosan-terobosan yang mereka rindukan, yang akan terjadi dalam hidupnya yang sudah dicatat, Tuhan dengar, Tuhan lihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.